Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel yang insyaallah barokah ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentu tak pernah luput dari perbuatan dosa. Ada banyak perbuatan tak terpuji yang kita lakukan baik disadari maupun tidak. Dalam Islam, ketika seseorang melakukan suatu dosa atau tergelincir dalam lubang kemaksiatan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk bertaubat. Adapun di dalam Islam, dosa-dosa dibagi ke beberapa tingkatan. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Di antara dosa besar, di antaranya adalah syirik, menduakan Allah atau dengan kata lain, sengaja dan sadar menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. Lalu disebutkan juga dosa besar adalah membunuh dan berzina. Dosa zina termasuk dosa besar dan keji yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa zina saat ini begitu banyak dilakukan umat manusia, yaitu melakukan hubungan badan dengan pasangan di luar ikatan pernikahan yang sah. Tak hanya orang dewasa, bahkan kalangan muda hingga anak yang terbilang masih di bawah umur. Bahkan Allah dengan tegas melarang mendekati zina, apalagi sampai jatuh ke dalam perzinahan. Allah pun telah menetapkan hukuman khusus kepada para pelaku dosa zina. Umat Islam dianjurkan segera melakukan taubat dari dosa zina agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain merugikan diri sendiri, zina berdampak kepada aib keluarga dan anak yang dilahirkan. Selain itu, dosa zina semakin melampaui batas dengan melakukan hubungan sesama jenis. Para pelaku dosa zina sesama jenis ini bahkan dalam Al-Quran telah tertulis sebagai kaum-kaum yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisahnya terkait azab Allah kepada umat Nabi Lut alaihissalam. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa manakah yang lebih besar? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia telah menciptakanmu. Ibnu Mas'ud bertanya kembali, lalu apa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu membunuh anakmu karena khawatir ia makan bersamamu. Ibnu Mas'ud bertanya, lalu apa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Kemudian Allah menurunkan wahyu surat Al-Furqan ayat 68 sebagai pembenaran terhadap jawaban Nabi Shallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Sahabat beriman, berikut ini diterangkan azab khusus diberikan Allah untuk seorang pezina. Yang pertama yaitu mendapat azab kubur dibakar dalam tungku api sampai datangnya hari kiamat. Imam Bukhari meriwayatkan hadis tidur Nabi Shallallahu alaihi wasallam
yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub. Dalam hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Beliau berkisah, kami berangkat sehingga sampai di suatu tempat, semisal tanur, bagian atasnya sempit, sedangkan bagian bawahnya luas. Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut. Kami melihatnya ternyata ada banyak laki-laki dan perempuan telanjang. Mereka dibakar api yang ada di bawahnya. Mereka menjerit oleh panasnya yang dahsyat. Aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah para pezina perempuan dan laki-laki. Itulah azab bagi mereka sampai tibanya hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Pada hari kiamat, seluruh makhluk sangat membutuhkan syafaat, tidak terkecuali para pelaku zina. Namun bagaimana mereka akan mendapat syafaat sedangkan mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dilihat dan tidak akan disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang tua yang berzina, raja penguasa yang pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, pelakunya kekal di neraka. Perbuatan zina akan membuat pelakunya kekal di neraka. Hal ini akan menimpa para pelaku zina yang tidak bertaubat dan tidak menyesali perbuatannya. Azab untuk mereka akan dilipat gandakan dan akan disiksa dalam keadaan yang paling hina, sebagaimana mereka merasakan nikmat dari ujung rambut sampai ujung kaki ketika berzina. Maka demikian pula mereka akan merasakan azab dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan orang-orang yang tidak menyembah Rob yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang bertaubat dan beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Furqan ayat 68-70. Selain kekal di neraka, mereka juga akan ditempatkan pada neraka yang paling busuk baunya. Kemaluan para pezina akan mengeluarkan bau yang sangat busuk sehingga membuat penghuni neraka marah kepada mereka. Zaid Salah, seorang imam dalam bidang tafsir, berkata, sesungguhnya bau kemaluan para pezina benar-benar menyiksa para penghuni neraka. Dengan mengetahui begitu bahayanya perbuatan zina, maka hendaknya umat Islam menghindari perbuatan yang sangat hina ini. Semoga kita segera bertaubat dan meminta ampun kepada Allah sebelum terlambat. Karena sebaik-baiknya manusia ialah yang bertaubat dan mengaku kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 3 azab pelaku zina yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita menghindari perbuatan-perbuatan zina, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.